Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwan fiddin, saudara muslim sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penyampaian metode yang sebelumnya, yaitu cara cepat bisa membaca Al-Quran, yang mudah-mudahan ini menjadi metode yang sangat membantu teman-teman kita yang baru belajar atau baru mengenal huruf-huruf hijaiyah sebagai sarana untuk mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang pandai membaca. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yang mana sebelumnya kita sudah mengenalkan nama ya. Jadi kembali saya ingatkan bahwa kunci daripada metode ini untuk membuat binaan kita atau saudara kita yang sedang belajar agar tetap kuat ingatannya masalah huruf hijaiyah ini adalah dengan mengulang-ulang kepada mereka tentang kalimat nama saya Malarosa, kata wajah, toko sofa, ada bahaya. Yang kalau kita kemarin sudah sampaikan na dan ma, yaitu setelah kita mengenalkan kepada mereka na, kemudian ma, maka kali ini adalah melanjutkan huruf berikutnya, yaitu saya. Yaitu sa dan ya. Saya hapus dulu agar lebih kecil ya, agar muat papannya. Nah, ma, kemudian sa, kemudian ya. Jadi setelah kita mengajak mereka untuk hafal nama saya, nama saya, kata wajah, toko sofa, ada bahaya, maka kata demi kata kita kenalkan kepada mereka huruf-hurufnya. Kemarin kita kenalkan ya, nama, ini apa? Na, kemudian ini ma. Sekarang adalah ini sa. Kita kenalkan cirinya kepada mereka. Cirinya adalah ini giginya ini 3, sa. 1, 2, 3. Sekaligus di bawahnya kita tulis sa ketika dia bersambung. Ya. Ini sa. Harus seperti itu, harus kita kenalkan. Kemudian ya. Ya. Ini giginya, cirinya giginya 3. Kalau ya ini cirinya adalah titik 2 di bawah. Nah ini yang harus kita kenalkan. Kalau na itu cirinya titik 1 di atas. Kalau ma itu ya modelnya seperti ini. Sebelumnya kan kita sudah tulis na itu kalau di depan begini, kalau bersambung. Ma kita tulis juga kemarin, kalau bersambung seperti ini, sehingga mereka kenal ketika bersambung. Jadi kita ajak mereka baca nama
saya, nama saya, nama saya. Begini teorinya. Na, ma, sa, ya, ya. Jadi tujuannya langsung kita kenalkan bersambungnya ini adalah agar mereka tidak bingung nanti ketika ketemu huruf itu bersambung karena berbeda bentuk. Sehingga dari sini mereka langsung mengenal, oh nah itu kalau bersambung begini, kalau depan begini, kalau tengah begini, kalau belakang begini. Begitu seterusnya. Jadi nama saya. Ya. Ini seandainya papannya lebar, misalnya papannya lebar, ini kita tulis di bawahnya gini ya. Ini kita sambung ini nama saya. Nama saya begitu. Nama saya. Kita kasih begitu. Sekaligus intinya setelah mereka kenal satu persatu hurufnya, sekaligus langsung dikenalkan ketika bersambung. Ya, ini menjadi upaya untuk langsung mengenalkan mereka huruf ketika bersambung. Nah, jadi seperti ini caranya. Maka berikutnya kan mereka sudah hafal itu nama saya Malarosa, kata wajah, toko sofa, ada bahaya. Maka setelah nama saya berarti kan Malarosa. Malarosa. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah Malarosa. Ma. Kita ulang-ulang begitu kepada mereka. Ma. Nah, mereka ya, ketika ma ini kan mereka sudah bukan lagi hal baru. Karena sudah di nama itu sudah ada ma. Ini kembali dimasukkan tujuannya untuk menyempurnakan kata. Ma, kemudian setelah ma apa? Gitu. Kita tanya. La, mereka yang jawab la. Kita tulis la. Ya. Sekaligus kita tanya, apa cirinya? Maka mereka beragam jawabannya biasanya. Ada yang bilang seperti gagang payung, ada yang bilang seperti pancing, ada yang bilang seperti J dalam huruf Latin Indonesia. Jadi biarlah mereka berimajinasi mereka sendiri, mereka mengingat apa, yang jelas mereka kenal bahwa la itu seperti ini. Ya, ma, kemudian la. Ya sama caranya, di bawahnya kita tulis ma bersambung, kemudian la juga ketika sambung. Kalau ma, ini kan sudah selesai ya ma ya. Jadi sama caranya, kemudian la. La ya, di tengah dan di belakang. Ini kita kenalkan. Ya. La di depan, la di tengah, la di belakang. Jadi seperti itu. Kemudian ro setelah mala, maka mereka jawab ro. Itu ketika bilang ro kita tulis. Ya. Ya. Ketika biasakan setiap mereka menyebut sebuah huruf, sekaligus kita tanya apa cirinya, biar kita pancing mereka untuk mengingat sesuatu yang lain, untuk membantu mereka, menghantarkan mereka untuk ingat ketika mereka agak lupa. Maka ro itu ya, mungkin seperti rosotan lah atau apa lagi gitu modelnya. Kemudian sa karena di nama saya sa kan sudah ada. Ya, ini kita tidak kasih contoh misalkan, nggak masalah, yang penting kita ingatkan kembali ini sebagai ini. Jadi ma dan sa ini huruf ulangan dari nama saya tadi ada ya, yang terdapat ada ma dan sa. Kemudian ro kita jelaskan bahwa ro ini kalau di depan begini, kalau di tengah dia begini, kalau di akhir dia begini. Ya, yang jelas kita jelaskan bahwa ro itu kalau di depan nggak bisa nyambung dengan huruf setelahnya, tapi dia bisa nyambung dengan huruf sebelumnya dan lain sebagainya. Pokoknya dijelaskanlah pada mereka. Yang jelas intinya teorinya adalah membuat mereka langsung mengenal huruf yang sudah mereka kenali
bagaimana dia sendirian hurufnya dan bagaimana ketika hurufnya bersambung. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut pada kesempatan berikutnya.